Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udan Serobul Fauzi dari kampus Tugu Al-Fardi Pangandaran. Di sini saya bersama Bapak Soleh dari selaku Kepala TU SMK Pelnus. Nah, di sini saya akan menanyakan mengenai bagaimana cara pengelolaan data siswa dan apa teknis pembelajaran ketika masa pandemi ini. Nah, maka saya akan mewawancarai Bapak Soleh selaku kepala TU SMK Pelnus yang akan saya wawancarai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Pak. Apa yang tadi sudah saya sampaikan mengenai cara pengelolaan data siswa di SMK Pelnus itu sendiri seperti apa Pak? Begini, kepentingan saya kan baru masuk di dunia praksis pendidikan. Tapi yang saya ketahui tentang data siswa itu adalah hal yang sangat penting bagi tenaga administrasi. Salah satunya tentang proses pengelolaan data siswa yang sedang kami lakukan hari ini, bagaimana supaya itu dimulai dari penerimaan siswa baru. Nah, maka dalam persyaratannya pun jelas kami mencantumkan beberapa poin, salah satunya demi tercapainya apa yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik terkait data siswa itu sendiri. Misal ada kakak, ada desa, ada KTP orang tua, fotokopinya dan juga lain-lain. Nah, itu kita arsipkan disesuaikan dengan tahun masuk. Nah, jadi setiap angkatannya itu juga sama. Kalau memang ada yang belum lengkap, kita langsung komunikasi bareng dengan les, sehingga itu akan mempermudah kita untuk bisa memenuhi tentang data siswa itu sendiri. Karena data siswa itu penting, salah satunya tentang bagaimana kita bisa melihat jumlah siswa berapa, bisa diperuntukkan banyak. Yang kedua, bahwa data siswa itu dibutuhkan oleh salah satu aplikasi yang hari ini di dunia pendidikan sudah tidak asing, salah satunya dengan Dapodi. Nah, itu kan penting, kita harus menginput data siswa beserta dengan dokumen-dokumen yang penting khusus untuk siswa itu sendiri. Nah, itu kita maksimalkan karena memang di awal tahun, karena memang dampaknya kalau tidak selesai itu proses pengajuan anggaran, misal dana BOS, kalau di SMK ada lagi dana BPNU, ada juga sekarang kan di Pangandaran kemarin sih tahun 2020 ada belakang ada kebijakan Pangandaran hebat, walaupun yang saya ketahui nih tahun 2020 itu tidak keluar, ada informasi 2021 dikeluarkannya, tapi entah itu bagian daripada kepentingan pemerintah. Tapi yang saya tahu seperti itu tentang peruntukan dan bagaimana pengelolaan data yang saya lakukan, salah satunya tentang bagaimana kita bisa menyimpan berkas hard copy maupun soft file-nya. Maksudnya begini, data atau berkas yang didapat dari siswa kita bentuk dalam PDF dan kita simpan dalam dokumen yang memang sekiranya itu tidak hilang. Salah satunya menggunakan Google Drive yang saya lakukan, karena ditakutkan kalau toh memang berkas itu hilang, maka ada hard file-nya hilang, itu ada soft file-nya. Nah, kalau kita simpan di PC atau di laptop atau di hard disk, itu kan ditakutkan hilang. Maka saya simpannya di Google Drive dan itu tidak mungkin hilang kalau toh memang kita tidak lupa email ya sandinya. Seperti itu proses pengelolaan. Karena ini penting sampai anak keluar pun informasi seperti itu tentang data siswa itu sendiri. Maka pengelolaannya yang baru saya lakukan, barangkali banyak sekolah-sekolah yang melakukan administrasi yang lebih baik daripada ini, tapi saya masih belajar dan sampai sejauh ini baru itu yang saya lakukan. Nah, yang Bapak tadi sampaikan mengenai pendataan siswa itu sendiri berarti melalui aplikasi ya? Kalau aplikasi itu dapat, biasanya itu dioperasikannya oleh operator khusus. Tapi tentang data siswanya yang mintanya ke tenaga administrasi ya Bu. Itu kan tadi proses mendapatkan berkas dari data siswanya seperti tadi. Nah, itu diperuntukkannya untuk Dapodi, untuk pengajuan BOS dan yang lain seperti itu.
Kalau pendataan secara manual itu dilakukan nggak Mas? Misalkan dalam buku induk gitu. Nah itu dilakukan. Jadi setiap tahunnya itu terlepas itu masuknya di kelas berapa, tapi di tahun itu ada berapa siswa yang masuk, maka kita tulis langsung di buku itu, karena itu sangat penting. Yang saya rasa itu tidak boleh dihilangkan. Seperti itu. Berarti Untuk buku ini. ya, sistem yang dilakukan baik secara manual Ya. ataupun secara otomatis itu Ya. dilakukan ya. Ya, Setelah itu. seperti itu. Oke, mungkin itu mengenai sistem pengelolaan data siswa Ya. sampai cukup. Selanjutnya kita mengenai teknis pembelajaran ketika pandemi ini yang dilakukan khususnya di SMKTMU seperti apa sih? Nah, saya kan baru satu semester lebih, sekitar satu semester lebih di sekolah. Ya. Pas saya masuk kan posisinya sudah pandemi. Walaupun sebelum saya selesai kuliah juga pernah, tapi karena terhambat oleh skripsi ya saya keluar dulu dan masuk. Jadi begini, yang saya ketahui proses pembelajarannya pertama menggunakan metode daring saat pandemi itu. Ya. Nah, karena metode daring itu menggunakan internet, walaupun ada anggaran khusus untuk internet, tapi tidak semua siswa mempunyai media berupa handphone dan yang lainnya. Nah, itu menjadi hambatan karena tidak meratanya penyampaian pembelajaran, materi pelajar yang disuguhkan oleh guru itu tidak begitu merata, sehingga antisipasi hal tersebut muncul ada istilah di rolling, ada kebijakan iya. baru kan, Ya. boleh masuk kelas tapi 50% dari siswa di tiap kelasnya dengan jarak 1 meter atau satu bangku satu siswa dengan waktu yang cukup singkat, tidak ada istirahat dan lain-lain. Kemarin kan ada gitu. Nah itu menggunakan metode itu lumayan efektif karena siswa secara tidak langsung spiritnya muncul kembali, karena ruangan sekolah itu akan menjadi khasan siswa dalam proses belajar, apalagi banyak libur lah, belajar di rumah kan itu yang membuat jenuh. Terlalu banyak libur juga menyebabkan kejenuhan, sedikit liburnya juga jenuh kan sekolah. Iya. Nah ini siswa ini yang saya ketahui merasa jenuh saat libur. Nah maksud libur di sini kan tidak sekolah, menggunakan seragam dan lainnya, tidak kumpul-kumpul sama teman sekolah, Seperti biasa ya. tidak seperti biasa, itu muncul kejenuhan. Nah proses itu juga menjadi kendala saat memang pandemi mulai memecah kembali, sehingga tidak dibolehkan sama sekali untuk tatap muka. Nah maka muncul, walaupun sebelumnya sudah ada pendidikan pembelajaran jarak jauh PJJ ya. Nah proses itu kan menggunakan modul yang saya ketahui sampai hari ini masih menggunakan modul. Nah jadi setiap 1 minggu 1 kali itu hari Senin datang ke sekolah dengan menggunakan waktu yang disesuaikan, karena kalau memang masuk satu kelas ke satu sekolah, siswa ke sekolah walaupun 1 hari berarti kan bertemu, maka ada beberapa fase, pertama kelas 1 dari jam berapa sampai jam berapa, terus 11 gitu. Nah itu kan prosesnya yang diperkirakan meminimalisir jadi klaster baru lah Ya. walaupun memang di desa tempat SMK itu kalau nggak salah sampai hari ini tidak ada yang positif desanya. Terus satu desa itu Masih aman ya, Mas? masih aman, sehingga siswanya kan mayoritas di sana. Nah pendidikan jarak jauh menggunakan modul, 1 minggu diberi modul dan tugas, dan minggu selanjutnya itu menyetorkan tugas Dan modul yang sudah dikasih. ya. gitu. Nah prosesnya begini, dari Senin sampai Rabu mata pelajarannya Senin pertama si modul. Nah Senin selanjutnya dari Senin sampai Rabu itu menerima tugas dari siswa. Nah memberikan modul itu dari hari Kamis sampai hari itu, jadi siswa tidak dibebankan dengan jumlah tugas yang begitu melimpah gitu loh. Itu kan muncul stres juga. Sebelumnya kan pernah setiap mata pelajaran disampaikan mau tugas walaupun menggunakan grup WA dan adanya yang tidak menggunakan WA kan bisa ikut yang punya media tersebut sehingga bisa mengakses tugas seperti apa yang harus dikerjakan. Tapi ketika memang porsinya terlalu banyak itu muncul stres juga di kalangan siswa. Nah maka ini menjadi hal yang sangat perlu dikaji ulang, sehingga hasil kesepakatan di sekolah yang saya tahu sih, karena saya bukan orang yang memutuskan, sehingga ada rapat
saya ikut di sana nih, kesepakatannya kurang lebih seperti ini, bahwa dari Senin sampai Rabu menerima tugas di Senin pertama, dan Senin keduanya menerima tugas dari siswa. Nah, Rabu sampai Kamis sampai Sabtu itu memberikan tugas kepada siswa. Saat siswa memberikan hasil tugasnya kepada guru dari mata pelajaran Senin sampai Rabu gitu. Nah, sampai hari ini masih berlangsung seperti itu, karena belum ada kebijakan lain. Misalnya boleh tatap muka dengan syarat adik-adik itu, saya rasa belum sampai ke sana. Dan itu penting hari ini untuk digali gitu, bagaimana solusi supaya yang kelihatan hari ini spirit siswa untuk belajar itu angka kejenuhannya juga meningkat. Dan kemudian kalau memang materi tersantai, tapi persoalan karakteristik siswa itu tidak bisa terkontrol, terus sekolah kurangnya kontrol. kurang apa namanya, kalau memang ya ada orang tua gitu kan yang mengawasi. Nah, kontrolnya itu dari orang tua dan juga guru. Nah, hari ini guru kan tidak bisa mengatur secara personal keseluruhan, karena sulit juga ketika memang guru harus betul-betul setiap siswa. Nah, maka dengan menggunakan media modul dan lain itu meminimalisir bagaimana supaya setidaknya dari 3 poin penting dalam proses pembelajaran itu terpenuhi, itu dalam hal pengetahuan. Walaupun memang di 2 poin yang juga urgent tentang skill dan juga karakternya itu belum. Seperti itu kondisi yang saya rasakan di sekolah itu. Berarti ketika pembelajaran saat pandemi itu dengan metode modul menggunakan pola PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kan biasanya kalau misalkan metode online itu bisa dilakukan ya, di setiap jenjang gitu. Ya. Nah, di Kalnis itu sendiri Pak menggunakan aplikasi apa ketika selain menggunakan modul itu? Apakah Zoom itu atau WA gimana? Oh iya, begini, kondisi daerahnya memang tidak semua siswa itu di tempat yang memang bagus sinyal ya. Sedangkan itu kan harus merata. Kalau pakai sistem Zoom meeting itu kan pertengahannya itu. Kalau memang menggunakan media lain sama persis, paling menyampaikan modul ketika tidak di print out menggunakan sistem komputer dengan lainnya itu ya di WhatsApp, atau ada juga aplikasi komunikasi yang dirasa itu kayaknya gratis, misal Messenger kan, Messenger ada grup khusus tiap kelas kelihatannya sih. Kalau saya kan hanya menyimak karena fokusnya di tenaga administrasi. Nah, itu kan siswa itu punya rata-rata punya Facebook. Nah, modulnya itu bisa disebar melalui itu, sehingga siswa yang ikut gabung di grup tersebut mengakses informasi itu. Dan kedepannya mungkin orang ada di sekitarnya pun yang tidak menggunakan Facebook kan bisa paling hanya menggunakan itu, karena memang agak sedikit kewalahan sepertinya kalau terus-terusan menggunakan itu, meminimalisir tentang terjadinya kesenjangan sosial tentang orang menemukan tahu itu orang semoga ya mau sekolah tapi itu kan mungkin ya muroningnya orang tidak ambil dari kedua terus saya diajar lagi pakai HP masa mau sekolah kan mau belajar mau minimalisir karena ditakutkan kan terjadi kesenjangan sosial. Itu sih yang perlu. Berarti ketika masa pandemi kalau toh dilakukan pembelajaran media daring itu sangat susah karena daerah yang kecil dari perkotaan ya. Pertama tentang daerah tidak semua siswa di lingkungan sinyalnya baik. Yang kedua bisa jadi karena memang tidak semua siswa taraf ekonominya menengah ke atas. Kalau toh memang ada ya hampir semua siswa punya Android ya, tapi kan ada juga orang yang tidak punya dan itu akan menjadi kendala. Berarti pembelajaran metode online itu dirasa kurang efektif juga khususnya di daerah mungkin ya karena jauh dari perkotaan. Nah, hambatan ketika pembelajaran dilakukan masa pandemi ini apa Kak? Banyak sih hambatannya. Pertama, tidak terkontrolnya progresivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membina karakter siswanya juga sulit.
Nah, hari ini yang saya ketahui muncul kebingungan, spirit atau semangat bukan hanya daripada siswa itu sendiri, bahkan gurunya. Kelihatannya itu kan begini, ada beberapa atau salah satu guru yang bilang bahwa kita belajar itu kan biasanya tatap muka. Semangatnya kita berangkat ke sekolah itu ketika memang ada siswa yang siap untuk belajar bersama. Nah, hari ini satu minggu hanya satu kali, itu pun hanya beberapa waktu, dan ini menurunkan spirit untuk mengajar juga gitu, bukan hanya untuk belajar bagi siswa, jadi bagi gurunya pun kelihatannya itu mempunyai pengaruh besar dalam hal ini. Nah, maka ini bagian daripada bencana dalam dunia pendidikan ya. Efek dari COVID ini kan pengaruhnya besar, sedangkan banyak orang yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sangat penting terus dunia pendidikan, karena yang kita song-song ke depan itu adalah bonus demografi. Nah, sedangkan bonus demografi akan kita dapatkan ketika dunia pendidikannya selesai. Keahlian orang-orang atau masyarakat yang produktif itu kan baik, sehingga bonus demografi bisa kita capai. Yang paling urgent itu selain daripada lapangan pekerjaan juga pendidikan. Nah, karena pendidikan berpengaruh tentang kualitas masyarakatnya sendiri. Seharusnya hari ini siswa di sekolah. Nah, itu kan penting. Nah, maka kalau ini tidak selesai-selesai, ditakutkan terjadi krisis dalam dunia pendidikan, baik krisis karakter, krisis pengetahuan, krisis keahlian. Nah, tapi begini, di SMK itu ada mata pelajaran produktif, itu tidak bisa dilepaskan dalam dunia praktek kan. Produktif mantap kayak seperangkat lunak, maka dalam satu minggu kita ada 2 kali pertemuan, dibagi waktu kan, kelasnya persis 5 menit, tapi itu hanya kelas kelas dibagi kelas atau lalu kan satu kelas biasa, jadi satu minggu satu kelas juga akan bagi 2, satu kelas bisa dibagi 2 hari. Ya, Jadi tidak ada kewenangan yang yang begitu banyak, tapi siswa bisa mendapatkan pembelajaran praktek karena itu penting di dunia kejuruan. Nah, jadi habis ya Pak, mungkin dirasa cukup mengenai pengelolaan data siswa dari mulai tadi itu kan ya, dari mulai berkas-berkas dan teknis pembelajaran ketika masa pandemi itu sendiri sudah Bapak sampaikan, sudah saya terima. Mohon maaf Pak atas waktunya, dan terima kasih telah menerima saya untuk mewawancarai Bapak. Oke, siap. Selaku Kepala TU Kalmes. Sekian Pak dari saya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.